Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Deep Institute dimanapun berada, senang sekali kembali hadir menyapa kita semua. Dan tentu saja dari waktu ke waktu Deep Institute selalu ingin menghadirkan tema-tema diskusi yang menarik, up to date, dan bermanfaat bagi masyarakat dimanapun berada. Dan kali ini kita akan membahas soal tema ekonomi, ancaman resesi dunia dan perkembangan UMKM di tanah air. Sahabat Deep, Menteri Keuangan dalam beberapa pernyataan belakangan ini senantiasa mensetir kemungkinan terjadinya resesi ekonomi di 2023. Tentu saja simpulan ini pasti atas dasar pengamatan dan kejadian yang hari ini berlangsung secara global. Efek pandemi COVID-19 tentu menjadi salah satu faktor yang mungkin menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ancaman resesi dunia. Tapi tentu juga ada faktor-faktor lain. Kalau kemudian ini head to head ingin kita sandingkan dengan UMKM misalkan, maka ada hal menarik. Ketika peristiwa-peristiwa goncangan ekonomi terjadi, contoh case misalkan ketika 98, ternyata pelaku usaha mikro kecil menengah itu tidak mengalami dampak yang terlalu besar. Menarik ini untuk mendiskusikan hal-hal seperti ini tentu saja. Dan malam hari ini saya akan mendiskusikannya dengan salah seorang pengusaha, pelaku entrepreneur masih muda. Beliau saya kira cukup bersinar hari ini dalam usahanya dan tentu kita semua mendoakan semoga Allah memberikan kebaikan dan usaha-usaha yang berkah kepada banyak anak-anak muda kita di negeri ini. Beliau adalah Bung Palaceta Subianto Al-Haj. Assalamualaikum Bang Ceta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ketua, Ayahanda kami. Apa kabar nih? Saya kabar baik, Ketua. Alhamdulillah. Semakin cerah saya lihat ini. Insyaallah mudah-mudahan walaupun ancaman resesi di depan mata kata Bu Menteri Keuangan dan potret dari dunia internasional, tapi mudah-mudahan dunia usaha di Indonesia bisa tetap survive. Amin. Amin. Terutama untuk pelaku UMKM-nya. Bang Ceta, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tema kita adalah soal ancaman resesi dunia dan perkembangan UMKM. Kita sebelum bicara soal resesi, saya ingin dengar dulu potret makro atau gambaran umum dari Bang Ceta tentang perkembangan ekonomi dulu hari ini, khususnya tentang dunia usaha saya kira. Di mana Bang Ceta saya kira bergelut dengan itu. Baik, izin Ketua. Jadi Siap. kebetulan 2 hari yang lalu saya mengisi juga di USU. Topiknya mengenai apakah kita akan resesi tahun 2023. Oh iya. Patut digarisbawahi, kita berbicara tentang ekonomi itu wajib melalui data. Iya. Dan kita bisa pakai juga feeling hasil observasi empiris. Yang pertama, patut digarisbawahi kita baru sembuh dari yang namanya COVID lagi atau dibilang post pandemi COVID. Dan bisa dicek pakai data, misalnya di Indonesia setiap ada krisis pasti kita akan menjadi new high. Ekonomi itu pasti berkembang. Hari ini bisa dibaca kalau Ketua search ekonomi Indonesia 2022, pasti ada yang bilang bahwa kita beruntung karena situasi makro kita diuntungkan oleh commodity boom. Harga bahan pangan naik karena Rusia Eropa perang. Betul kan, Pak Dedi? Jadi kita beruntung karena kita negara agraria dan kaya sumber dalam alamnya kaya. Kita tersupport. Kita ada minyak sawit, kita ada minyak, kita juga ada padi dan pangan-pangan lainnya. Jadi ini yang mensupport ekonomi kita. Pada satu sisi bahwa kita mempunyai barang basic yang gimana pun orang pasti butuh. Gitu. Jadi kita diuntungkan dengan situasi Rusia perang dengan Ukraine. Nah, satu lagi yang membuat kita fundamentalnya juga kuat karena kita mempunyai populasi.
hampir 60% populasi ini adalah bonus demografi yang dimana dibilang usia produktif. Yeah. Kita harus bisa memanfaatkan, dan bisa dilihat bahwa pemerintah sekarang sudah sangat berjuang untuk menaikkan SDM. Artinya ini bisa dilihat, ini data nyata. Yang ketiga juga populasi penting, seperti bilang populasi yang produktif, sumber daya alam. Jadi ketika misalnya kita punya sumber daya alam, orang luar tidak mau, kita pun butuh. Jadi duit itu berputar, uang berputar. Contoh negara mana yang self sustain? India. Coba India ekonominya berkembang karena 30, kalau nggak salah 70% itu memang dari dalam sirkular. Makanya mereka tidak ada namanya Toyota, yang ada Tata. Jadi ketika dalam setiap krisis, kecuali COVID ya, India itu ya ada maksudnya ada ekonomi kayak di 2008 di Amerika yang subprime crisis. India fine aja. Karena mereka kan itu self reliance. Indonesia kita memang banyak ekspor karena ekonomi kita kan memang sudah bergabung dengan World Trade Organization dan lain. Yang mau kita bilang bahwa kondisi kita ini saat ini resikonya kecil. Resiko ada. Bahkan IMF sudah merilis 3% saja resiko. Artinya kalau Pak Dedi nanya bagaimana kondisi kita ini, kita bisa melewati ini dengan baik. Resikonya pun kecil untuk deep karena kita punya faktor sumber daya alam yang bagus dan populasi, dan pemerintah kita sudah antisipasi. Berarti kita nggak perlu terlalu khawatir soal resesi global ya sebenarnya? Bukan kita tidak perlu khawatir, Pak Dedi. Kalau kita sebagai pebisnis, kita nggak peduli besok ada resesi atau tidak resesi. Kita kan ketika hidup ini kan sudah harus mempunyai persiapan. Contoh kita belajar dari COVID nih. Dan ini tidak bisa sebentar. Kalaulah orang misalnya waktu dia 20 tahun yang lalu umur 20 tahun. Dan dia sudah mempunyai money management yang baik. Apapun pekerjaannya, dia nabung, dia investasi. Saya bisa jamin ketika terjadi krisis, dia udah punya saving. Dan hukum ekonomi kan jelas ketika dalam finance, jangan pernah menaruh uang pada satu kantong. Gitu. Jadi, dan yang ini menarik kalau situasi ekonomi sekarang, yakinlah hampir semua krisis yang terjadi di dunia 100 tahun terakhir itu siklusnya hampir 10 tahun, Pak Dedi. 98 di Asia. Nanti kita ngomong tentang itu sedikit ya. Terus 2008 benar. 2018 sempat dikit, tapi pemerintah berhasil ada turun. Bisa dilihat di Google, cek aja Indonesia GDP, susut kanan muncul tuh. Kita punya GDP itu naik kecuali yang waktu sebelum COVID. Dan ada penemuan menarik saya lihat, Pak Jokowi jenius. Saya pikir kenapa? Beliau berhasil karena ngisi kemarin di USU, saya lihat data. Di zaman Pak Jokowi, inflasi itu terjaga 3%. 3%. Artinya, inflasi ini ketika ekonomi berkembang, wajib ada inflasi, tapi tidak boleh besar. Itu faktor yang tidak bisa dihindari. Tidak bisa, karena ketika ekonomi berkembang, otomatis orang punya uang, ya kan? Terus orang pasti pengen beli semua kan? Jadi uang beredar banyak kan? Jadi harga barang tuh makin mahal, kurang lebih satu mekanisme. Jadi harga barang naik. Misalnya gini nih, kita di ruangan ini mau beli karpet, karpetnya tinggal satu nih. Terakhir karena pengen, duit ada, pasti kan bidding. Betul. Harga 10.000, udahlah saya berani 11.000. Terakhir itu yang bikin harga naik. Dan ketika harga itu naik, pada barang-barang tertentu itu lengket deh, sticky price, jadi tidak bisa turun. Nah, satu lagi sinyal saya tangkap, kita sebetulnya ekonominya growing karena pemerintah ini menyebutkan dari kemarin pasti sebagai anggota DPD pasti Pak Dedi dengar himbauan, tolong jaga inflasi. Betul kan? Betul. Ini sinyal menurut saya sebetulnya pemerintah bilang bukan menakuti ya, membilang hati-hati resesi tahun 2003 itu untuk supaya orang mengerem supaya kita tidak terlalu growth-nya itu terlalu besar sekali dan tidak terkontrol, harga barang bisa naik, hyperinflation. Gitu sih. Jadi kalau menurut saya Pak Dedi lihat dari data, resiko kita tahun 2023 sangat kecil. Sangat kecil. Karena program pemerintah mengkombat, menjaga inflasi terjaga. Saya kira ini kebijakan yang cukup cerdas dari pemerintah ya.
Pasti. untuk terus bisa Pasti. menjaga inflasi. Analoginya gini, Iya. Pak Dedi. Kalaulah misalnya di jalan kita masukkan, Pak Dedi bilang saya, Dinda, hati-hati jalan di sana. Airnya ada pohon rubuh. Apa yang kita lakukan? Pasti saya hindarin dong. Iya. Biasanya krisis terjadi kita nggak tahu apa. Kayak 2018, kayak COVID, kita nggak tahu nih. Tiba-tiba ada virus datang. Iya. Bam, krisis.